Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah, khususnya sejarah untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi di mana kalau pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai sejarah dalam dimensi ruang dan waktu, maka pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penelitian sejarah dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran adalah sebagai berikut. Siswa mampu menggunakan konsep yang dipelajari sebagai salah satu cara untuk melakukan pengamatan dan mengidentifikasi berbagai peristiwa bersejarah. Dikatakan bahwasanya kajian ilmu sejarah itu bukanlah sebuah mitos atau sebuah dongeng, melainkan sebuah peristiwa nyata yang terjadi pada masa lampau. Artinya sejarah itu memang suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Sebagai ilmu sejarah menggunakan penelitian ilmiah untuk menyingkap suatu kajian sejarah atau fakta. Apa itu yang dimaksud dengan penelitian? Jadi penelitian itu adalah usaha untuk menemukan, mengungkap, menginvestigasi, dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian dengan prosedur ilmiah. Artinya, ketika melakukan penelitian sejarah, mirip dengan seorang detektif yang berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dengan menggunakan berbagai macam sumber untuk memperoleh data, dan selanjutnya mengolah dan menganalisis data untuk disampaikan menjadi laporan penelitian. Adapun tahapan dari penelitian sejarah ini menurut Louis Gustav itu menerapkan 4 kegiatan pokok sebagai cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Keempat kegiatan tersebut adalah: 1. Yaitu mengumpulkan berbagai informasi tertulis dan lisan yang relevan. Yang kedua, membuang informasi tidak jelas dan keasliannya masih diragukan. Yang ketiga, mengambil kesimpulan dari bukti dan sumber sejarah yang terpercaya. Dan yang keempat, yaitu merangkai semua bukti dan sumber menjadi sebuah laporan. Keempat itu dinamakan juga 4M yang sama artinya dengan metode penelitian sejarah, atau dalam bahasanya disebut tahap pertama ini adalah heuristik, yaitu mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sejarah. Yang kedua atau tahapan kedua adalah kritik dan verifikasi, yang artinya melakukan pemeriksaan keaslian sumber sejarah. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu historiografi, yaitu tulisan hasil penelitian dan laporan sejarah. Kemudian ketika kalian melakukan penelitian sejarah, bagaimana kalian melakukan tahapan heuristik atau mengumpulan data dan melakukan verifikasi data? Hal yang perlu kalian kenali dan pahami adalah adanya sumber sejarah. Jadi secara umum terdapat 2 macam sumber sejarah, yaitu yang pertama adalah sumber sejarah primer. Apa itu sumber sejarah primer? Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah primer adalah arsip. Adapun contoh lainnya adalah sebagai berikut ini. Artinya, sumber sejarah primer ini adalah sumber sejarah yang memang terjadi secara bersamaan.
Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya sumber sejarah sekunder. Nah, sumber sejarah sekunder ini adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Nah, contohnya apa? Contoh dari sumber sejarah sekunder ini adalah hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat menyurat, surat kabar yang tidak sejaman dengan peristiwa, serta masih banyak lagi. Kemudian berdasarkan bentuknya, terdapat 3 bentuk sumber sejarah, yaitu sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui mengenai berbagai macam sumber tadi, kita lanjutkan dengan yang namanya penulisan sejarah atau dikatakan yaitu historiografi. Jadi tahapan selanjutnya setelah penelitian sejarah adalah melakukan penulisan sejarah atau yang dikenal sebagai historiografi. Pada tahap ini, sejarawan menyusun hasil interpretasi berbagai fakta sejarah. Bentuk dari historiografi ini berupa publikasi laporan penelitian sejarah. Nah, mengapa harus dipublikasi? Jadi perlunya dipublikasi ini adalah untuk mengetahui atau untuk diketahui oleh berbagai kalangan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, historiografi sejarah Indonesia yang ditulis oleh para sejarawan baik dari Indonesia maupun luar Indonesia pada umumnya dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu historiografi tradisional, artinya adalah tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian historiografi tradisional ini juga mempunyai ciri khas, yaitu adalah berpusat pada istana, raja, dan bangsawan, karena banyak menuliskan sejarah yang berkaitan dengan kekuasaan dan penguasa. Kemudian ciri khas yang kedua adalah berpusat pada kedaerahan, karena banyak menuliskan sejarah suatu daerah tertentu. Kemudian ciri khas yang ketiga adalah religius sentris, yaitu berpusat pada hal yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, dan hal yang dianggap sakral. Kemudian yang kedua, pengelompokan yang kedua ini dinamakan dengan historiografi kolonial, yaitu tulisan sejarah dari masa kolonial, misalkan adalah dari masa kolonial Belanda atau dari masa kolonial Jepang. Nah, ciri khas dari historiografi kolonial ini yaitu penulisannya yang Eropa sentris, yang memusatkan pada tulisan sejarah tentang berbagai bangsa Eropa yang pernah singgah dan bahkan berkuasa di Nusantara. Jadi, karena ditulis oleh sejarawan dan ilmuwan Eropa, maka pandangan cenderung berangkat dari kacamata bangsa Eropa. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya historiografi modern, yaitu penulisan sejarah yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dari sejarahnya sendiri dengan menerapkan studi kritis. Nah, ciri khasnya apa? Ciri khas dari historiografi modern ini adalah Indonesia sentris. Selain itu, ciri khasnya adalah membangun nasionalisme, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa penulisan sejarah bertujuan untuk membangun kecintaan, rasa bangga, dan membangun identitas suatu bangsa. Nah, itulah jenis pengelompokan dari penulisan sejarah. Kemudian, ketika kalian membaca historiografi, hal yang mesti diperhatikan adalah adanya bias sejarah. Nah, apa yang dimaksud dengan bias sejarah ini? Bias sejarah ini adalah kecenderungan unsur subjektivitas, baik dari individu maupun kelompok, dan unsur keterpihakan dalam historiografi sejarah. Bias sejarah dalam historiografi dilakukan dengan membuat narasi
atau cerita yang tidak sesuai dengan fakta ataupun berdasarkan sumber sejarah yang masih diragukan kevaliditannya. Biasanya, bias sejarah ini terjadi pada historiografi yang bersifat kontroversial. Nah, langkah apa yang harus dilakukan untuk menghindari bias sejarah ini? Adalah tidak menggunakan sumber tunggal dalam membaca atau belajar suatu historiografi. Artinya, gunakanlah dari berbagai macam sumber sejarah. Lalu, bagaimana cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah? Nah, di bawah ini merupakan langkah yang perlu kalian lakukan dalam menyusun penelitian dan penulisan sejarah, yaitu sebagai berikut. Nah, demikianlah materi untuk hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.